Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Faraha Kamila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu memahami dan menjelaskan berbagai teori ragam bahasa Indonesia, mengidentifikasi contoh ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan materi secara kreatif dan informatif. Pengertian dari ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara dan medium pembicara. Ragam sendiri memiliki beberapa makna, salah satunya yaitu berarti macam atau jenis. Jadi, mengapa bahasa itu ragam? Karena adanya perbedaan dalam cara penggunaan bahasa oleh masyarakat. Ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat monolitik atau tunggal, tetapi bersifat polifungsi atau multifungsi. Ragam bahasa juga menunjukkan adanya kreativitas dan dinamika dalam penggunaan bahasa oleh masyarakat. Selanjutnya adalah faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Yang pertama ada faktor medium, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, misalnya lisan atau tulis. Yang kedua ada tujuan, yaitu maksud atau niat yang ingin dicapai oleh penutur atau penulis dalam berkomunikasi, misalnya informatif, persuasif, atau rekreatif. Yang ketiga ada situasi, yaitu kondisi atau keadaan yang melingkupi proses komunikasi, misalnya formal atau informal, resmi atau tidak resmi, santai atau serius. Yang keempat ada hubungan, yaitu tingkat kedekatan atau jarak sosial antara penutur atau penulis dengan mitra tutur atau pembaca. Yang terakhir adalah latar belakang, yaitu ciri-ciri pribadi atau kelompok yang dimiliki oleh penutur atau penulis dan mitra tutur atau pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ragam bahasa baku, yaitu ragam bahasa yang dianggap sebagai standar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang biasa digunakan dalam konteks formal, resmi, ilmiah, dan sastra. Yang kedua adalah ragam bahasa gaul, yaitu ragam bahasa yang dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif dan dinamis dalam berkomunikasi sehari-hari, yang biasa digunakan dalam konteks informal, tidak resmi, santai, dan humoris. Yang ketiga ada ragam bahasa daerah, yaitu ragam bahasa yang dianggap sebagai warisan budaya dan identitas lokal masyarakat Indonesia, yang biasa digunakan dalam konteks sosial, adat istiadat, dan seni budaya. Yang selanjutnya perbedaan berdasarkan media. Yang pertama ada ragam lisan, merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan ada dua macam, yaitu ragam lisan standar dan ragam lisan non-standar. Berikut beberapa ciri-ciri ragam lisan. Pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, terikat ruang dan waktu. Yang kedua ada ragam tulis, menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Berikut beberapa ciri-ciri ragam tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua bersifat objektif, dan yang ketiga tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang, serta waktu. Yang selanjutnya berdasarkan situasi. Yang pertama, ragam formal atau baku, ditandai oleh kelengkapan bentuk kalimat serta akurat, sehingga tercermin adanya jarak hubungan dan situasi formal antara para peserta percakapan. Berikut ciri-ciri bahasa formal. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau asing. Yang kedua, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, saya hendak mengajak Najwa untuk pergi berbelanja bersama. Yang kedua ada ragam non-formal atau tidak baku. Adalah bahasa tidak resmi yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Berikut beberapa ciri ragam non-formal. Yang pertama, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kedua, dipengaruhi oleh zaman waktu. Contoh, saya mau mengajak Najwa untuk pergi berbelanja bareng. Yang terakhir ada berdasarkan bidang penggunaan. Yang pertama, ragam ilmiah, yaitu ragam bahasa yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Idiom sendiri bermakna ungkapan atau susunan kata yang maknanya tidak dapat diartikan secara harfiah atau perkata, melainkan memiliki makna kiasan atau makna tersendiri yang berbeda dari gabungan makna kata-katanya. Contohnya seperti
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan amilum pada berbagai bahan makanan menggunakan larutan Lugol. Yang kedua ada ragam sastra, yaitu ragam bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dari segi estetis. Estetis dalam bahasa Indonesia berarti berkaitan dengan keindahan atau estetika. Secara lebih luas, estetis merujuk pada apresiasi atau penilaian terhadap keindahan, baik dalam seni, alam, maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti konon, pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang sangat cantik jelita. Yang ketiga ada ragam hukum, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam konteks hukum, baik dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya. Contohnya seperti perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. Yang keempat ada ragam jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Contohnya seperti Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan jalan tol ruas Surabaya Mojokerto pada hari Selasa 18 Juli 2025. Peresmian akan dilakukan pukul 10 WIB di gerbang tol Waru. Jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalur Pantura. Yang kelima atau yang terakhir, ragam perdagangan, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh para pedagang dalam kegiatan jual beli yang cenderung informal dan khas. Contohnya seperti percakapan berikut. Pedagang, ayo mbak, sayurnya segar-segar mumpung baru datang. Tomatnya 2 cuma 1.000 mbak. Pembeli, berapa mas? Kalau setengah kilo. Pedagang, 6.000 aja mbak, murah meriah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.